Jangan bergerak. Aku harus memperlakukan seorang gadis dengan lembut. Howren, wanita ini yang membuat sup. Dia pasti menaruh racun di dalam sup dan bermaksud membunuh seluruh keluarga kita. Guang He, aku tidak melakukannya. Lin Mange, tidak apa kamu membenciku? Tapi belum cukup untuk membunuhku. Howren, Kalian semua bisa pergi. Kalian berdua anak yang saling. asal kalian mengenal kekiannya. Yuning, Mange adalah seorang dokter. Tapi Howren, Baiklah. Anthony, mulai sekarang kamu akan menjadi nyonya muda keluarga Lu. Kami akan mengurus semuanya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ngomong-ngomong, dalam hal makanan, Tuan Li Guanghe tidak suka daging. Dan Tuan Lu Howren alergi terhadap jamur. Dia tidak bisa memakannya sedikit pun. apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan seorang nyonya muda? Hidangan yang aku masak sendiri. Semua ada di kompor. Yuning, tunggu sebentar. Semuanya akan siap. Jangan bergerak. Kamu pikir trik kecilmu bisa melukaiku? Katakan padaku, berapa banyak uang yang Qin berikan padamu untuk mencari peta? Jika kamu memberitahuku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Aku tidak mengerti. Guanghe benar. Jangan bergerak. Aku harus memperlakukan seorang gadis dengan lembut. Apa yang ingin kamu lakukan? Hei Ed. Tolong, lepaskan aku. Tolong. Tolong. Guanghe. Lihatlah. Wanitamu menghinaku saat aku tidak sadar. Lin Mangnya, dasar yalang. Nyonya Lu. Aku adalah adik tunanganmu. Sudah cukup. Mange, kamu baik-baik saja? Orang pasti sudah gila. Karena alergi jamur. Titik akupuntur epigastrium atas bisa menenangkan pikiran. Kamu sudah sadar sekarang? Kamu benar. Aku datang untukmu. Guanghe. Kamu percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Howren, selalu nakal seperti ini. Yuning juga tidak punya niat jahat. Dia hanya suka bercanda. Mong ya? Kamu
Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tuan Liu, aku punya 3 hal untuk memberitahumu. Hal pertama, Mari bicarakan hal kedua dulu. hal kedua adalah tentang panti asuhan. Itu adalah tempat di mana wanita itu tumbuh besar. Setelah itu, dia bekerja di apotek. Beberapa bulan lalu, dia bertemu Tuan Lu Guanghe di apotek. Sepertinya dia sedikit berinteraksi dengan Qin Wunyuan. Tapi, panti asuhan itu milik Qin Wunyuan. Hal pertama adalah, Mari bicarakan hal ketiga. hal ketiga adalah, Qin Wunyuan, si rubah tua itu. Meskipun dia adalah presiden kamar dagang, dia sebenarnya hanya kaki tangan Komandan Lian. Lian sudah mencari peta itu begitu lama. Sekarang ada kesempatan untuk menyajikan peta. Si rubah tua itu pasti tidak akan melewatkannya. Menarik. Aku akan keluar dulu. Tuan Liu, jangan pergi ke panti asuhan. Anak buah Qin Wunyuan sudah mengawasimu terus. Menge? Kamu benar-benar tepat waktu. Jangan ganggu mereka. Mereka seharusnya sudah istirahat sekarang. Xiao Jui, beberapa hari ini aku tertunda. Tapi perawatan untukmu dan Ping Er tidak bisa ditunda. Ambil uang ini. Dan gunakan untuk membantu saudari-saudari. Ini terlalu banyak, Mange. Aku tidak butuh sebanyak ini. Cepat ambil. Aku pergi ke apotek beberapa hari lalu dan tidak menemukanmu. Kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya ingin melakukan sesuatu untuk Lan-Lan. Sudah larut, kamu sebaiknya segera istirahat. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Kijar. Berhenti. Lewat sini. Cepat. Jangan lari. Berhenti. Anda baik-baik saja, Tuan Lu?
hak orang. Kenapa kamu tidak membunuhku? Tidak tega membiarkanku mati? Mange. Mange, kamu di sana? Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Aku mendengar suara. Mange. Nyonya Lu, karena kamu tidak tega membunuhku, maka tolong bantu aku. Mange. Kamu sudah tidur? Guang He, aku baru sibuk. Ada apa? Ya. Ada apa, Guang He? Ingin memberimu hadiah. Camellia. Cantik. Elegan. Seperti dirimu. Terima kasih. Kamu mau biarkan orang tidur atau tidak? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang menderita insomnia belakangan ini. Jadi aku datang untuk minta obat dari Nyonya Lu. Guang He, kamu tidak akan pelit kan? Tinggalkan saja besok. Jangan ganggu istirahat Mange. Tuan Qin, apa kamu memperlakukan aku seperti pion yang dibuang? Tuan Liu, kenapa kamu bilang begitu? Kalau kamu beri aku peta itu, aku janji semuanya akan baik-baik saja di keluarga Lu. Tuan Liu, lukamu sudah sembuh? Kamu ikuti jalan ini untuk cari petanya. APA. Petanya hilang? Aku baru saja menguji Qin. Menurutku peta itu seharusnya tidak diambil olehnya. Tidak masalah. Guang He, aku yang buat ini sendiri. Silakan cicipi. Apa yang kamu lakukan? Mange adalah kakak iparmu. Bersikap yang sopan. Keluarga yang harmonis. Jangan pukul meja. Semua untukmu. Guang He. Kakak ipar seperti ibu. Aku hanya bercanda. Kemarin, minum terlalu banyak. Aku agak mengantuk sekarang. Aku suka makan ini. Nyonya Lu, tolong antar ke kamarku nanti.
Kalau mau makan, makan di sini saja. Yonggong gong gumong ya. Kalian lanjut saja. Guang He, jangan marah. Kalian bersaudara, jangan bertengkar karena aku. Aku akan antar ke dia nanti, tidak apa-apa. Tuan Liu. Baik. Kamu benar-benar datang untuk memberiku makan. Kali ini tidak ada racun di dalamnya, kan? Aduh, kepalaku. Sudah sakit belakangan ini. Bisakah Anda membantu saya memijat, Nyonya Lu? Menurut buku teknik akupresur, pasti ada yang salah dengan titik akupunktur spirit courtyard-nya. Anda pasti sudah melakukan banyak hal yang bersalah. Tadi malam. Apakah Anda mengambil peta itu? Anda terus menyebutkan peta itu. Apakah itu sangat penting? Sepertinya Anda melihatnya. Jika saya benar-benar melihatnya, apakah saya masih akan hidup? Apakah yang di panti asuhan itu adikmu? Gadis itu bernama Xiao Cui. Apa yang Anda lakukan padanya? Sekarang saya yang bertanya pada Anda. Itu bukan urusannya. Kalau begitu bawa peta itu kepada saya malam ini. Atau gelengkan kepala Anda. Tunggu sebentar. Sepertinya Anda lupa memberi saya obat. Tidakkah Anda takut itu racun? Ingat, tidak peduli untuk apa Anda di sini. Saya akan mengawasi Anda. Dan
adik-adik kecil Anda. Awasi wanita itu. Beritahu saya kabarnya. Permisi. Beri jalan di sana. Permisi. Hey. Permisi, tolong beri jalan. Nona, kita sudah sampai. Tunggu. Hello. Terima kasih, Tuan. Tuan, apakah kupu-kupu kayu yang saya pesan sudah datang? Ikuti saya. Tentang apa peta ini? Dari mana Anda mendapatkan peta ini? Dari Lu Haoran. Sebelumnya, dikatakan bahwa keluarga Lu dan keluarga Lin sangat dekat. Jenderal Lin meninggal. Dengan sejumlah besar senjata militer yang tertinggal. Mungkin saja. Ada rahasia besar di balik peta ini. Bagaimana dengan pihakmu? Bagaimana progresnya Ibu Yok? Lu Haoran. Sungguh sulit ditangani. Tempat ini sudah diduduki. Kamu dengar itu? Sekarang sudah kosong. Bagaimana kabarnya? Qin benar-benar menyebalkan. Mengirim orang untuk mengawasi kita sepanjang hari. Nona Lin baru saja masuk ke apotek itu. Mataku hampir sakit karena menatap. Tapi belum melihatnya keluar. Wenyuan dari kamar dagang. Bagaimana kabarnya? Qin Wenyuan akan bertindak melawan Lu Haoran hari ini. Bukan hari ini. Bukan waktu yang tepat. Sudah terlambat. Dengar. Kamu pergi ke apotek dan lihat baik-baik. Kenapa? Beri dia pelajaran. Kita bertindak terpisah dan bertemu di tempat biasa. Nona, silakan. Obat apa yang kamu inginkan? Apa yang terjadi? Ini adalah orang-orang Tuan Qin. Kicar. Jangan khawatir. Jangan khawatir Ada apa denganmu? Lu Haoran. Apakah kamu masih seorang pria? Tunggu sebentar. Kamu yang meninggalkanku. Dan kamu juga yang terus menggangguku. Pria. Hah? Kamu harus percaya padaku. Lepaskan aku. Kita bicarakan nanti di rumah. Lepaskan.
Lin Mange, kamu. Saat ibumu menghinaku dengan uang. Di mana kamu? Saat aku melepas bajuku satu persatu untuk membuktikan ketulusanku. Di mana kamu lagi? Apakah kamu ingin aku memaafkanmu? Oke. Kalau begitu kamu lepas baju di depan umum. Berani tidak? Kalau ini anakku, aku akan patahkan kakinya. Pergi lihat. Ada apa? Pergi lihat. Jangan berhenti. Kuat banget. Sangat kuat. Sudah cukup? Puas? Belum cukup. Ini penghinaan yang ibumu berikan padaku. Semua kembali padamu. Uang. Jenderal Lin meninggal. Dengan banyak senjata militer yang tertinggal. Mungkin saja, rahasia ada di balik peta ini. Dan harta keluargamu. Saatnya dapat jimat. Maksudmu apa? Karena peta ini sangat penting. Kembalikan padamu. Harus menjadi peta. Aku kaya. Lin Mange. Jangan rebut. Milikku. Aku jadi kaya. Aku jadi kaya. Minger. Kamu ngapain di sini? Dia di mana? Sepertinya aku meremehkanmu, ya? Kakak. Kasih kamu bunga. Terima kasih. Tuan Lu, silakan menikmati. Tuan Liu, aku sudah selesaikan semuanya. Apa yang sudah dilakukan? Untuk memancing Nona Lin ke Jalan Shengli No 66. Jalan Shengli No 66. Xiao Cui. Setelah menanganinya, kita bisa menghancurkan di sini. Maka kamu akan diam. Bisakah kamu mati jika malah sebentar? Kapan kamu jadi begitu efisien? Ada apa? Xian John. Aku yakin kamu akan puas. Wanita seperti apa yang membuatmu begitu percaya diri? Kamu akan tahu begitu melihatnya. Tolong. Sebaiknya jangan buang waktuku.
Gadis ini tidak buruk. Sebaiknya jangan buang waktuku. Kalau tidak, awas. Gadis ini tidak buruk. Dia datang padaku sendiri. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Mari aku bisa membuat tas ini. Kalau aku melepaskanmu, sang jenderal pasti menyukainya. Biarkan aku melihatnya dengan baik. Siapa kamu? Ini adalah tempat di mana kamu bisa kaya atau mulia. Tempat yang akan mengantarmu ke surga. Berani-beraninya kamu memukulku, dasar jalan kecil. Xianzhang, wanita seperti apa? Yang perlu didisiplinkan dulu. Disiplinkan dia di tempat lain. Jangan kotori tempat tidurku. Damn. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Aku akan memberimu sesuatu yang menyenangkan. Jarum pemuas jiwa. Ini bisa membuatmu merasa seperti di surga. Kamu akan tahu betapa bahagianya kamu sebentar lagi. Ikut aku. Xiao Cui. Kamu tahu apa isi mobil tadi? Aku. Mobil penuh wanita. Bisakah kamu menyelamatkannya sekarang? Atau terjebak juga?
kamulah yang mengirim Xiao Cui masuk. Kalau aku benar-benar bisa mengirim Xiao Cui masuk, kenapa aku tidak mengirimmu juga? Lalu, kenapa kamu punya sapu tangan itu? Kenapa kamu menyelamatkanku? Kenapa banyak omong kosong? Aku datang untukmu, tentu saja. Ini untuknya. Wanita bodoh. Salah orang. Maaf, Tuan Lu. Hari ini itu kelalaianku. Tapi kamu tidak perlu menanggung kesalahan untuk Tuan Lu Guanghe. Kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Orang yang kamu. Bagaimana kabarnya dengan Qin Wenyuan? Qin Wenyuan tidak bisa menemukan peta, dan mengira kita tidak berguna. Dia sedang bernegosiasi dengan Tuan Lu Guanghe. Lu Guanghe. Menurutmu apa yang sedang dia bicarakan dengan Tuan Li Guanghe? Tentu saja perdagangan saham. Dia mungkin tertarik dengan pabrik tekstil kita. Qin Wenyuan menggunakan cara ini Untuk memaksamu menyerahkan peta. Tuan Lu Guanghe sudah dibujuk. Sudah bicara dengan Tuan Qin? Ya. Bicara tentang kehidupan sehari-hari. Bicara tentang kaligrafi dan apresiasi lukisan. Kamu tahu, aku tidak tertarik dengan bisnis. Mengelola pabrik cukup menegangkan. Tidak sepertimu, Haoran. Begitu kembali, ayah menaruh harapan besar padamu. Memberimu kekuasaan mutlak. Guanghe. Kamu pasti belum lupa. Apa yang ayah katakan sebelum meninggal? Guanghe emosinya tidak stabil dan cenderung ekstrim. Kesehatannya tidak baik. Masa depan keluarga Lu bergantung padamu. Jaga baik-baik Guanghe. Jangan menangis. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak enak badan. Tapi pikiranku jernih. Tidak perlu kamu ingatkan. Kakak. Aku akan menjaga keluarga Lu. Menjaga kesehatanmu, dan merawat bunga. Selain itu, jangan lupa pelajaran sebelumnya. Teh penenang. Nyonya Lu, bisakah Anda membantu mengirimkan secangkir teh penenang? Terima kasih. Guanghe, minumlah secangkir teh. Terima kasih. Masuk.
Aku merobek peta hanya untuk menyelamatkanmu. Hancur, bisa dilukis lagi. Jangan bilang kamu tidak bisa. Sebagai mahasiswa berbakat dari Universitas Kedokteran Utara, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengingat peta. Kertas dan pena. Kamu pandai menggunakan jarum. Tato peta di punggungku. Bisa memilih untuk membunuhku dengan jarum. Kamu juga bisa memilih untuk menggambar peta dengan patuh. Kamu tahu untuk apa aku di sini? Guangha, Lan Lan, Guangha, Lan Lan. Kamu tahu untuk apa aku di sini? Kamu datang untuk membalas dendam untuk saudarimu Lan Lan. Lin Mange. Aku akan membantumu. Kamu membantuku menggambar peta. Dan aku akan membantumu membalas dendam. Lan Lan mati karena kamu. Baik. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu bisa membunuhku dengan ratusan ribu jarum. Untuk membalas dendam untuk saudarimu. Tapi, kamu harus menggambar peta yang asli di punggungku. Jika itu palsu, aku punya banyak cara untuk membuatmu mati. Mong ya? Masih ragu? Apakah kamu ingin saudaraku, tunanganmu, melihat sesuatu yang lebih menarik? Pelankan. Apa yang kalian lakukan? Baru saja ada kucing yang masuk. Ini sakit. Jadi aku minta Nyonya Lu untuk melihat. Tapi itu membuat kekacauan. Ada apa, Guang He? Kamu tidak enak badan. Aku baik-baik saja. Mong ya? Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Datang ke kamarku sebentar.
Guang He, sudah larut. Kamu masih membaca? Mong ya? Maafkan aku. Ada apa, Guang He? Aku ingin memberimu hidup yang terbaik. Tapi kesehatanku buruk. Meskipun aku anak sulung. Aku tidak mencapai apa-apa. Keluarga Lu selalu dikendalikan oleh Lu Haoran. Dia bergaul dengan dunia bawah. Dan biasanya berperilaku tidak pantas. Tapi dia adalah kepala keluarga. Sebenarnya, kamu bisa bersamaku sepenuhnya. Itu akan lebih baik. Datang ke kamarku sebentar. Kenapa tato peta di tubuhmu? Tato dengan darah merpati. Hanya akan muncul saat darahnya dihangatkan. Peta tidak bisa dihancurkan. Juga tidak bisa diketahui orang ketiga. Ini rahasia antara kamu dan aku. Hanya itu yang bisa kuingat hari ini. Kamu terlalu baik. Tidak cocok untuk balas dendam. Sebenarnya, kamu bisa bersamaku sepenuhnya. Itu akan lebih baik. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya memiliki kamu. Jangan tinggalkan aku, oke? Guang He, kejahatan akan dihukum oleh langit. Aku akan membantumu mendapatkan kembali posisimu. Aku ingin memulihkan prestiseku. Jadi aku harus membuat beberapa teman. Aku ada makan malam bisnis besok malam. Ikut dengan aku. Makan malam bisnis? Kalau begitu, apakah orang-orang dari kamar dagang juga akan hadir? Tuan Chin, tolong. Kamu bilang barang itu bagus waktu itu. Tuan Chin, Benar? Yang itu cukup bagus. Tuan Qin, tentu saja. Oke. Malam. Tuan Chin, ini juga kehormatan saya. Untuk bekerja sama dengan Tuan Qin. Selamat, Tuan Lu. Akhirnya kamu punya kekuatan untuk mengendalikan keluarga Lu. Tuan Li. Tuan Qin, lama tidak bertemu. Apa yang kamu sibukkan belakangan ini? Mengerjakan bisnis kecil-kecilan. Hebron Tungen. Hanya bisnis kecil, tidak perlu disebutkan. Ayo ngobrol lain hari, saya yang traktir. Jika ada bisnis besar di masa depan, saya masih butuh dukungan Tuan Qin. Kamu.
Tuan Liu, malam ini Lu Guanghe dan Qin Yuan akan menandatangani kontrak di sini. Kita harus menghentikan mereka. Lakukan seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Tuan Lu, siapa wanita di lantai dansa itu? Tuan Liu. Apa kabar? Tuan Qin. Selama kamu menghargai persahabatan kita dulu. Tentu saja saya baik-baik saja. Apakah Tuan Lu menghargai persahabatan kita? Selama bertahun-tahun. Saya selalu merawat keluarga Lu kamu. Tapi bagaimana dengan kamu? Kamu mengambil peta yang saya minta untuk dicari sebagai milikmu sendiri. Apa yang akan kamu katakan? Tuan Qin. Apa yang kamu bicarakan? Sudah lama saya katakan padamu. Peta persenjataan. Ditinggalkan saat keluarga Lin dikalahkan. Keluarga Lin mengenal ayah saya sebelumnya. Mereka meminta keluarga saya untuk membantu mencarinya. Sekarang sudah ditemukan. Haruskah ini disimpan oleh keluargaku? Tuan Qin. Keluargamu sangat berkuasa untuk menampung sesuatu yang lebih besar. Tapi kami hanya bisa menyimpan beberapa hal kecil yang ditinggalkan leluhur untuk menjalani hidup kami. Aku pergi dulu. Tuan Qin, Nona Zhao. Ao. Long. Guanghe, aku pergi ke kamar mandi. Oke. Aku akan menunggumu di lantai 2. Oh. Malam ini sangat ramai. Jangan sampai salah langkah. Silakan. Permisi. Bagaimana aku memanggilmu, Nona? Kamu memanggilku? Aku baru saja menyaksikan tarianmu yang anggun. Benar-benar tarian yang tak terlupakan. Aku Qin Yuan. Senang bertemu denganmu. Namaku Lin Mange. Aku sudah banyak mendengar tentang Tuan Qin. Lin Mange. Kalian berdua saling mengenal? Kalian berdua. Aku lupa. Aku lupa memperkenalkan kepada Presiden Qin. Dia adalah tunanganku yang cantik, Nona Lin Mange. Oh, kami masih ada beberapa hal untuk dibahas. Kami tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Lu Haoran, kamu kecanduan akting? Dengar, tempat ini tidak cocok untukmu. Tetap di sini sampai pesta selesai. Jangan pergi kemanapun. Kamu hanya tidak ingin orang lain tahu tentang peta itu, kan? Sepertinya peta ini sangat penting bagimu. Nyonya Lu yang terhormat. Jangan lupa, kita sekarang berada di perahu yang sama. Dan tidak bisa dipisahkan. Hello, Tuan Qin. Siapa yang bersamamu?
Aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Hanya trik kecil ini tidak akan membuatmu bertahan di tempat seperti ini. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Apa yang terjadi? Ternyata itu adalah kakak iparmu. Lu Haoran hanya bercanda. Bagaimanapun, itu tidak penting. Hari ini, dia akan menjadi milik orang lain. Apa yang terjadi? Ternyata itu adalah kakak iparmu. Lu Haoran hanya bercanda. Bagaimanapun, itu tidak penting. Hari ini, dia akan menjadi milik orang lain. Tuan Qin, Anda salah paham. Aku bawanya kesini hari ini bukan untuk. Tuan Liu. Anda adalah putra sulung. Sebelumnya, Anda hanya mengandalkan suasana hati saudaramu. Untuk memberikan sisa-sisa. Tapi sekarang, situasi akan berubah. Guang He, Kudengar seorang wanita akan menikah ke keluarga Lu. Hari ini kulihat. Benar saja, dia cantik dan berbakat. Tuan Qin. Baru saja, Haoran hanya bercanda. Seperti yang diharapkan. Nona Lin memiliki temperamen yang baik. Kurasa Anda seharusnya memiliki pasangan yang lebih baik. Tuan Qin, Hampir waktunya untuk upacara penandatanganan. Sungguh ingatan yang buruk. Aku meninggalkan kontrak. Di ruang teh. Tuan Lu memiliki masalah. Dalam berjalan. Nona Lin, bisakah kamu mengambilnya untukku? Tentu saja. Silakan. Nona Lin. Tolong. Tuan Qin. Apakah Anda teman lama tunangan saya, Guang He? Persahabatan saya dengan kedua saudara keluarga Lu. Sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bukankah Anda, Lu Haoran? Lu Haoran hanya bercanda. Saya Li. Tunangan Guang He. Lu Haoran. Selalu suka menggoda.
Sangat tidak pantas. Di mana Lin Mange? Anggur ini sungguh. Ya, memang ini enak. Tuan Liu sedang mencari Anda. Oak. Lin Mange. Qin Wenyuan. Lu Howard. Jadi Anda menganggap tempat saya seperti milik Anda sendiri, ya? Lin Mange. Anda terlihat sangat santai. Kaki Guang He tidak nyaman lagi. Cepat periksa. Tuan Qin, ini bukan masalah besar. Hanya sedikit kekurangan dingin di limpa dan lambung. Cukup perhatikan pola makan Anda secara normal. Terima kasih, Nona Lin. Barang-barang kecil. Guna, apakah Anda yang besar? Barang-barang indah. Selamat, Tuan Lu. Tuan Qin, Tuan Qin, Tuan Qin. Bisakah saya mewawancarai? Silakan. Ini benar-benar layak dirayakan. Maaf, Tuan Qin. Apakah Anda benar-benar akan mengakuisisi pabrik tekstil keluarga Lu? Ya, Tuan Qin. Apa alasannya? Anda mungkin bisa mengendalikan saya sementara. Tapi Anda tidak bisa mengendalikan saya selamanya. Cobalah. Tuan Lu. Pabrik hampir bangkrut. Apakah ini benar? Menurut kabar burung, Lu Guanghe dan Tuan Luan bukanlah saudara kandung. Lu Guanghe ingin bekerja sama dengan Tuan Qin untuk menguasai seluruh aset keluarga Lu atas nama mengakuisisi pabrik tekstil. Benarkah? Wartawan ini, Jangan dengarkan kabar burung. itu hanya rumor. Semuanya. Ada 300 pekerja di pabrik tekstil keluarga Lu yang hampir tidak dibayar. Aku sudah berbuat baik. Kenapa malah disalahkan? Benar sekali. Pabrik tekstilnya kebakaran. APA. Ya, Guang He. Situasinya darurat. Bagaimana kalau kita urus kebakarannya dulu? Kau yang melakukannya? Jangan khawatir. Itu hanya tumpukan sampah. Lu Howard. Kalau kau tidak setuju dengan akuisisi, Ada jalan keluar lain. Benda itu hanya seonggok sampah bagimu. bagaimana kalau diberikan kepada komandan sebagai tanda terima kasih? Maka kau tidak akan terlalu tertekan. Bukan aku tidak mau memberikannya. Tapi benar-benar hilang. Bahkan jika ditemukan. Aku lebih takut keluarga kita akan berganti marga. Dan saudaraku akan menjadi anjing komandan Lian. Sepertimu. Jalan Shengli nomor 66.
Tuan Qin. Ya, Tuan Yin. Hanya sebentar saja waktunya. Tuan Qin. Nona Lin, hati-hati. Mau naik becak, Nona? Barang-barang kecil. Barang-barang kecil. Nona Lin, Cantiknya luar biasa. kenapa sendirian saja? Aku terpisah dari mereka. Tidak apa, aku akan mengantarmu. Terima kasih, Tuan Yin. Mobilku ada di sana. Kemungkinan upacara penandatanganan malam ini. Dirusak oleh Tuan Lu Haoran. Ini berita besar. Kita harus menulis laporan yang bagus saat kembali. Ya, ayo pergi. Tuan Lu, baru saja mengantar Tuan Lu Guanghe pergi. Menghancurkan penandatanganan kontrak. Dan mengusir Lu Guanghe hanya dengan tugas apa? Anda benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik, Tuan. Tuan. Nona Lin, Jika tidak bisa minum terlalu banyak, jangan dipaksakan. Semakin cantik seorang wanita, semakin santai dia harus hidup. Tuan Qin, apakah seseorang bisa hidup santai atau tidak? Tergantung pada keinginannya sendiri. Nona Lin, beberapa hari lalu, bawahanku memberitahuku. kamu bertengkar dengan Lu Haoran di jalan dan merobek peta. Benarkah ini?